Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansahana Kamelia dengan NIM E9721974 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai amalia-amalia ibadah pesantren. Oke, di part selanjutnya ya. Di sini, saya akan membahas mengenai 4 macam topik. Yang pertama, yakni mengenai pengertian pondok pesantren. Yang kedua, pengertian mengenai ibadah amaliyah. Dan yang ketiga, yakni macam-macam amaliyah ibadah. Sedangkan yang keempat, yakni penerapan amaliyah ibadah di pondok pesantren. Pada pembahasan pertama di sini, saya menjelaskan mengenai pondok pesantren, yang mana pondok pesantren berasal dari kata pondok yang artinya adalah kamar, kemudian pesantren yakni pesantrian yang hadir dalam berbagai situasi dan kondisi, dan hampir dapat dipastikan bahwa meskipun dalam keadaan yang sangat sederhana dan karakteristik yang beragam, tidak pernah mati, demikian pula semua komponen yang ada di dalamnya seperti kiai atau ustadz serta para santri yang senantiasa mengabdikan diri mereka demi kelangsungan pesantren. Pesantren di sini senantiasa menjadi basis pengembangan Islam di Indonesia. Sejak lama, di samping menjadi lembaga pendidikan, pesantren juga mengambil perannya sebagai lembaga sosial di mana pesantren menjadi kontrol masyarakat sekitar dalam menyikapi tantangan zaman. Di pesantren ini, kiai menjadi filter masuknya budaya-budaya luar dalam kehidupan masyarakat sekitar. Kemudian, pada pembahasan kedua, yakni mengenai ibadah amaliyah. Ibadah amaliyah adalah ibadah segala apa yang berhubungan dengan tata cara amal, yakni seperti hafalan doa-doa harian. Ibadah amaliyah tidak hanya berupa hafalan, tapi ada juga praktik seperti praktik sholat, praktik wudhu, kemudian praktik tayamum, dan lain sebagainya. Ibadah amaliyah sangat penting bagi seluruh santri karena akan berguna untuk kehidupan di masyarakat kelak. Amaliyah secara bahasa dimaknai dengan proses atau pekerjaan yang berlangsung. Sedangkan secara grammar, amaliyah adalah suatu bentuk sifat kata amal yang artinya pekerjaan atau perbuatan, sehingga tradisi amaliyah di pesantren diartikan sebagai suatu kebiasaan yang berupa amalan atau suatu pekerjaan yang dilakukan secara turun-menurun dari generasi ke generasi yang dilakukan di pesantren. Kemudian, pada pembahasan yang ketiga yakni mengenai macam-macam amaliyah ibadah. Menurut Hasbi Ash-Shidqi memaparkan pendapatnya mengenai pembagian ibadah dengan meninjau dari segi umum dan khususnya, yaitu yang pertama, ibadah khosoh atau khusus ialah ibadah yang ketentuannya sudah diatur oleh nas seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian untuk yang kedua yakni ibadah ammah atau umum, yaitu semua perbuatan baik yang dilakukan atas dasar niat yang baik dan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni seperti makan, minum, dan bekerja. Kemudian pada poin yang ketiga, yang keempat, yakni mengenai penerapan amaliyah ibadah di pesantren. Penerapan kebiasaan amaliyah ibadah di masing-masing pesantren pada umumnya terlihat pada kebiasaan pelaksanaan ibadah wajib, yakni seperti sholat 5 waktu yang dilakukan secara berjamaah. Kemudian, penerapan pelaksanaan ibadah sholat sunnah, seperti keharusan bangun di sepertiga malam guna melaksanakan sholat tahajud, kemudian sholat hajat, hingga rutin melaksanakan ibadah sholat duha yang dikerjakan di musola atau masjid di sekitar pondok pesantren. Hingga adanya agenda mingguan seperti pelaksanaan ibadah sholat tasbih yang dikerjakan pada hari Jumat selepas sholat maghrib yang dilakukan secara berjamaah, dan istiqomah guna memotivasi santri dan menambah semangat ketika hendak melakukannya. Dan pelaksanaan pembacaan wiridan dan zikir tertentu yang biasanya dilaksanakan sebelum melakukan sholat
dan pasca seusai melakukan sholat berjamaah. Selain itu, juga seperti adanya pembiasaan amalia rutin seperti pembacaan 1000 sholawat yang juga menjadi agenda harian yang wajib diikuti semua santri putra maupun putri secara bersama-sama, hingga pelaksanaan pengajian rutinan yakni ngaji kitab yang disesuaikan dengan tingkatan para santri yang memumpuni, yang biasanya dibimbing atau diajarkan oleh kiai atau ustadz atau ustadzah yang ada di pondok pesantren. Seperti contoh pada santri pemula atau santri baru biasanya mendapatkan pelajaran ilmu-ilmu alat yaitu nahwu, shorof, ilat, fikih ibadah, dan tauhid. Sedangkan pada tingkatan yang menengah atau santri yang dapat dikatakan cukup lama dan sudah mendalami ilmu alat lebih akan melanjut mendalami ilmu-ilmu yang sedikit lebih berat, yakni seperti tafsir, kemudian mantik, ilmu kalam, ushul fiqh, dan lain sebagainya. Begitu pula pada tingkatan yang lebih tinggi, kemudian berlanjut mempelajari kebiasaan mengaji kitab, yakni kitab Hikam, Ihya Ulumuddin, Maraqiyul Ubudiyah, dan lain sebagainya. Dan adapun kebiasaan ziarah makam yang pada umumnya ditujukan dengan berziarah makam para masyaikh atau dzurriyyah pondok pesantren, dengan pembelajaran pembiasaan membawa buku tahlil atau Al-Quran yang nantinya akan diawali dengan mengucapkan salam kepada para masyaikh hingga membaca tawasul, dan kemudian diikuti dengan pembacaan sholawat, tahlil, surah-surah pilihan. Di antaranya yakni seperti surah Yasin, Al-Mulk, Sajadah, dan Dukhon. Kemudian akan ditutup dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh salah satu pengurus pondok pesantren dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu contoh pembelajaran pendidikan rohani santri yang dilakukan di pondok pesantren melalui pembiasaan pelaksanaan ibadah amalia ini, guna meningkatkan kecerdasan rohani yang dimiliki oleh para santri, yaitu dengan menekankan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pembiasaan amalia yang telah dilakukan tersebut. Dan dari beberapa pembiasaan amalia tersebut yang telah saya paparkan adalah sebagai sarana guna mengingatkan pada hakikat manusia yang selalu berbuat salah, dosa, dan guna mengingat kematian yang sewaktu-waktu akan datang, sehingga mereka diajarkan untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan dalam pelaksanaan amaliyah tersebut biasanya diberikan denda untuk mengatasi kemalasan dan kurangnya tanggung jawab para santri agar lebih rajin dan istiqomah. Jadi, dari pemaparan yang telah saya jelaskan tadi itu, setiap pondok pesantren pasti memiliki pembiasaan pengamalan amalia ibadah, yang mana setiap pondok pesantren itu memiliki ciri khasnya masing-masing, jadi tidak bisa disamaratakan. Namun secara dalam segi umumnya, yaitu dalam pelaksanaan ibadah wajib yang akan dikerjakan secara rutin, istiqomah, dan berjamaah, serta pengamalan dzikir-dzikir yang ditentukan dari pondok pesantren. Seperti itu teman-teman. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga apa yang telah saya jelaskan dapat memberikan manfaat dan membantu memberikan wawasan yang lebih kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.